Oke, dan ini ada lagi jika Anda sudah merasa memenuhi syarat keseluruhan, di mana Anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun, ya kan? Terus majikan berjanji, yang utama adalah majikan berjanji dan kalian sudah ada komunikasi dengan majikan, tapi di saat waktunya Anda finish kontrak ketiga, majikan tidak mau kasih. Ini bagaimana? Dilema, ya. Jumpa lagi Kontreng Fans Club. Nah, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng bel untuk mengikuti info terupdate dengan Kontreng. Nah, sampai hari ini masih banyak teman-teman yang masih belum memahami tentang hak mutlak bersyarat dan hak mutlak PRT migran di Hong Kong. Ya, hak mutlak kita adalah jelas di situ tertulis di dalam kontrak kerja kita, yang mana terdapat di halaman pertama, yaitu gaji, food allowance, hak libur. Libur ada 3, libur mingguan, libur tanggal merah, dan libur tahunan. Tiket, asuransi. Nah, ini adalah hak mutlak, artinya wajib diberikan majikan, ya kan? Nah, sementara hak bersyarat itu diantaranya apa saja? Ding ding. Hak bersyarat yaitu diantaranya adalah hak severance payment atau pesangon atau bonus jangka pendek, ya kan? Yang kedua adalah long service payment, bonus jangka panjang, yang saat ini sering menjadi dilema bagi kawan-kawan seluruh pekerja migran Indonesia di Hong Kong, yang sampai hari ini masih menanyakan masalah ini, yaitu, Mbak, adakah saya dapat long service? Apakah saya berhak atas long service? Kemudian bagaimana menghitungnya? Yang lebih parah adalah, Mbak Kontreng tolong hitung no. Coba bayangkan, kalkulatornya kemana? Mbak Kontreng tolong hitung no, aku kok bayar piro? Well, begini, untuk long service syaratnya jelas. Jadi pahami, ini mutlak tapi bersyarat, tapi bukan berarti mutlak dan wajib. Dalam hal ini, uang adalah milik majikan. Bersyarat, majikan mempunyai hak prerogatif penuh untuk memberikan atau tidak. Di antara syaratnya untuk mendapatkan long service adalah 1. Bekerja sudah 5 tahun dengan satu majikan yang sama. Artinya satu nama, ya. Itu satu nama. Dalam satu nama. Yang kedua, Anda dinyatakan sakit atau tidak mampu bekerja. Jika Anda bekerja lebih dari 5 tahun, ya kan, ternyata Anda divonis sakit oleh dokter dan tidak bisa bekerja lagi. Nah, terus yang ketiga adalah usia Anda 65 tahun. Jadi itu kayak pensiunan, ya. Terus ditambah majikan tidak merenew. Artinya kalau terjadi pemutusan kontrak sepihak dari majikan dan Anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun, Anda berhak. Kalau Anda kurang dari 5 tahun, artinya itu masuk bonus jangka pendek atau severance payment, ya. Nah, untuk long service ini teman-teman selalu bertanya, Mbak, saya sudah kontrak sekian, saya sudah lebih dari 3 kontrak, itu bagaimana? Kalau Anda masih konsultasikan ini, bisa konsultasikan langsung ke labor department, ya. Dan di mana kalau 5 tahun, artinya Anda itu berhak sebenarnya. Tapi ya itu tadi, haknya bersyarat. Ada di situ adalah majikan tidak merenew, ya. Kalau majikan tidak merenew, Anda baru berhak. Nah, tapi tidak ada salahnya teman-teman bertanya. Nah, misal ini ya, teman-teman mau memang mengharapkan yang namanya long service ini. Nah, sebelum Anda menandatangani kontrak, itu ditanyakan kontrak ketiga, sebelum ke kontrak ketiga ditanyakan, Mbak, kira-kira mau tidak kasih long service? Kan saya juga pengen dong dapat long service, ya kan? Nah, itu ditanyakan sebaiknya seperti apa, ya kan? Kalau memang mau dikasih dan beliau berjanji dikasih, catat, ya, minimal catat atau bikin perjanjian, enggak apa-apa. Nah, terus pastikan Anda finish kontrak di kontrak ketiga. Anda boleh bertanya, pastikan Anda finish kontrak di kontrak ketiga. Nah, terus mau
Setelah itu, setelah 5 tahun Anda boleh bertanya. Tanyanya juga harus baik-baik ya. Mbok kapan long serviceku diwehi? Aku butuh duit. Nah, kan kayak gitulah intinya. Pandailah merayu majikan Anda, ya kan, untuk mengingatkan kembali janji mereka. Nah, dan jangan sampai teman-teman ini menggunakan long service ini untuk alasan Anda memang mengharap untuk begini, saya mau nambah kontrak berharap long service itu ada tapi tidak mengkomunikasikan. Nah, ini akan menjadi masalah bagi diri Anda. Karena apa? Terlalu tinggi ekspektasi Anda, lalu Anda tidak mendapatkannya, tumbuhlah kekecewaan. Nah, pada akhirnya, Mbak Kontreng, aku wis kerja 8 tahun. Mbak Kontreng, aku kerja 12 tahun. Kok long serviceku gak ditokne? Engko nek tak jawab, kowe wis takon majikanmu apa ora? Lah wis takon aku, emangnya aku sapamu? Loro atine. Nah, di sini kan komunikasi lagi, Rek, ya kan? Bisa kan dikomunikasikan. Nah, di mana kawan-kawan itu belajar memberikan komunikasi kepada majikan. Ya, ini haknya. Misalkan gini, Mbok, aku kan wis kerja ndek kene. Kae janjine kan arepe ngewehi long service, ya gong-gong iso ngewehi kabeh ya ora apa-apa lah, Mbok, sithik-sithik gitu. Ndak apa-apa, Mbok, separuh ya ora apa-apa. Sik, mengko kan ya entahlah alasan kalian apa. Nah, seperti itu ya. Jadi diusahakan komunikasi terlebih dulu. Jadi biar persepsi teman-teman ini tidak melulu kekecewaan. Nah, ini masalah mendapatkan long service ya, saya tidak bisa mempublikasikan karena setiap individu itu masalahnya berbeda. Ya, setiap individu yang datang ke saya, solusinya juga tidak selalu sama meskipun masalahnya tentang long service. Hanya satu yang sama, rumus penghitungannya. Nah, sekarang rumus perhitungannya, ambil buku, pulpen, catat. Ingat, ambil buku, pulpen, catat. Rumusnya adalah 2/3 dikali gaji standar. Nah, gaji standar ini gaji yang mana, Mbak Kontreng? Yang tertulis di kontrak kerjamu yang terakhir. Jadi nggak usah mikir kontrak kerja yang pertama, enggak. Tapi kontrak kerja yang terakhir itu yang tertera. Terus 2/3 kali gaji standar kali lama kerja. Kalau lama kerja Anda itu melebihi dari 5 tahun dan memang belum dikasih, bagaimana Mbak Kontreng? Yaitu menunggu kalau memang majikan tidak mau kamu. Tapi kalau bonus jangka panjang yang sebenarnya adalah 5 tahun. Nah, makanya ada majikan yang kasihnya dibagi. Ada yang 5 tahun dikasih, kemudian 10 tahun berikutnya dia dikasih. Jadi dapat double. Ada yang sekali kasih, dalam artian mereka sudah bekerja 12 tahun. Nah, kayak kemarin yang saya posting, Mbak, bagaimana ini? Majikan saya kasih saya 43.000. Saya bekerja 12 tahun. It's fine, ya kan? Nah, di sini artinya majikan memberikan apresiasi hak Anda long service dalam 1 kurun sekali jalan atau dibagi 2 kali. Nah, kadang ada juga yang begini, Mbak, terus saya kan udah didapat nih di 5 tahun pertama. Kira-kira kalau saya menanyakan lagi di 5 tahun berikutnya etis nggak ya? Bertanya sih boleh. Masalah Anda mendapatkan atau tidak, Anda tidak bisa memaksa. Ya, tapi satu yang pasti majikan itu juga tahu seperti itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa untuk long service payment itu adalah hak prerogatif majikan, seperti halnya ada di saat ada diskon ya, teman-teman punya uang, kebetulan punya uang kamu bisa beli. Kalau nggak punya uang, meskipun ada diskon besar-besaran ya nggak bisa terbeli, seperti itu saja enaknya. Nah, jadi jangan terlalu sangklek atau terpaku, jarene Mas Sandro gak oleh sangklek ya. Nah, jangan terlalu terpaku di mana kaku ya dengan yang namanya pemberian long service ini. Dan jangan mewajibkan otak kita. Kalau otak kita mewajibkan saya harus dapat, waduh Mbak, sampai nanti ceklek ya. Enggak, jangan begitu. Bersyukur itu yang utama. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya ngarep-ngarep. Jaluk lah ya. Ya kan, dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya ngarep-ngarep. Nah, nggak apa-apa. Itu sih
bagus ya kan, motivasi juga kok ya kan. Nah, tapi teman-teman yang diutamakan tetap mengkomunikasikan dengan majikan dulu ya, karena kita bekerja di bidang ini yang diutamakan adalah komunikasi, dan dipastikan komunikasinya jangan sampai menimbulkan kegagalpahaman dan nanti malah menjadi masalah baru ya, karena sensitif, masalah uang itu sangat sensitif. Tidak semua majikan itu paham. Nah, terus lagi bagi teman-teman yang lainnya, Mbak, lah temanku dapat, aku nggak dapat. Nah, majikannya temanmu bukan majikanmu, Rek. Ya, ini yang perlu ditegaskan. Setiap majikan mempunyai aturannya sendiri. Jadi jangan, Mbak koncoku oleh aku kok ora oleh. Ya urusan apa karo dirimu? Wong kowe gak kerjane majikane kancamu. Ya kan? Nah, sekali lagi mulai dudukan masalah. Maunya Anda apa? Tapi yang pasti satu, kontrak nggak bisa memenuhi kemauan kalian semua. Nah, oke. Nah, di sini tentang long service. Ingat-ingat, long service adalah syaratnya jelas dan itu hak mutlak tapi bersyarat ya. Dan syaratnya tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu Anda bekerja dengan satu majikan yang sama tidak kurang dari 5 tahun dan Anda dinyatakan sakit, tidak bisa bekerja lagi ketika Anda sudah berusia 65 tahun dan ketika majikan tidak menambah kontrak atau mem-PHK kontrak Anda dan Anda sudah melebihi 5 tahun. Kalau Anda kurang dari 5 tahun itu artinya bukan bonus jangka panjang, melainkan bonus jangka pendek. Untuk bonus jangka pendek maupun panjang hitungannya rumusnya tetap sama. Nah, yang berbeda hanya syaratnya saja. Oke. Dan ini ada lagi jika Anda sudah merasa memenuhi syarat keseluruhan, di mana Anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun, ya kan? Terus majikan berjanji, yang utama adalah majikan berjanji dan kalian sudah ada komunikasi dengan majikan, tapi di saat waktunya Anda finish kontrak, ketiga majikan tidak mau kasih. Ini bagaimana? Dilema, ya. Nah, ini bagaimana kalau kalian sudah finish kontrak yang ketiga? Terus kalian menanyakan hak long service Anda, tapi Anda tidak menambah kontrak dengan majikan ini, Anda tetap berhak. Karena Anda sudah melebihi 5 tahun. Hanya saja Anda harus meluruskan ini di labor departemen. Jadi Anda harus jangan menerima dulu. Jadi yang dilakukan adalah jika Anda menerima hak-hak Anda di saat Anda finish kontrak itu tadi, finish kontrak ketiga, yang seharusnya ada bonus long service tambahan, ternyata tidak dituliskan karena majikan mengelak. Jadi teman-teman jangan menandatangani dulu, jangan menerima dulu. Ya, jangan menerima dulu. Mbak, kita selesaikan di labor aja bagaimana masalah long service-nya. Nah, itu, dan kalau bisa itu direkam. Tapi rekamannya tidak untuk di-share di publik. In case, karena di saat nanti teman-teman melaporkan ke labor departemen, Anda harus menunjukkan bukti Anda pernah menyampaikan ke majikan serta responnya majikan. Nah, kapan Mbak kira-kira saya melaporkan ke labor departemen? Nah, karena Anda tidak melanjutkan kontrak dengan majikan ini dan Anda sudah berganti di majikan baru, silahkan Anda melaporkan ke labor departemen 7 hari kerja setelah majikan tidak ada iktikat baik memberikan kepada Anda. Tapi yang pertama, Anda harus komunikasi dengan agen juga, karena ini akan melibatkan staf agensi, ya. Nah, kalau tidak, kalau memang Anda sudah tahu langkahnya, berani ke labor, ya tidak ada masalah, tidak salah, ya. Dan ini kayaknya udah pernah saya bahas dengan Miss Yuni dari agensi Bandung, yang beliau juga menyampaikan pengalamannya yang sama, di mana bisa dituntut ke labor dan beliau menanyakan sendiri ke labor departemen. Nah, jadi ini kembali lagi ke teman-teman ya, berani atau tidak, punya bukti atau tidak. Kalau dibilang pasti, saya nggak bisa dong memastikan, karena saya nggak bisa memberikan per case-nya disamaratakan. Sekali lagi ya, jadi teman-teman ke labor departemen, kalian melakukan laporan, otomatis memasukkan laporan ya, tuntutan, nanti majikan akan dipanggil dan kalian akan dipertemukan. Disitulah rekaman yang kalian berikan, yang kalian rekam tadi, percakapan entah chat, entah apa itu tadi adalah dijadikan bukti di saat Anda mediasi bahwa majikan memang mau kasih, ya kan, kapan seharusnya. Nah, ini pengalaman buat teman-teman untuk hal ini harus jelas. Kalau bisa di saat ada beliau menjanjikan itu tanggalnya kapan, itu Anda catat, terus Anda tulis sendiri pun tidak apa-apa. Mbak, ini buktinya kamu mau kasih aku long service loh ya. Nah,
Aku yo ngarep, Mbok. Aku ora munafik, Mbok. Aku yo butuh duit, aku yo ngarep, Mbok. Akui saja kalau memang Anda butuh, itu saja sih, ya. Nah, langkahnya adalah menyiapkan semuanya. Anda boleh melapor ke Libur Departemen terdekat Anda di distrik Anda dan semoga Anda menang. Oke, bye-bye. Jumpa lagi di next episode. Stay tune, Kontreng Fans Club. Ting tong.